Dari kecil, aku hobi banget yang namanya berenang. Pokoknya berenang di mana aja. Entah itu di laut, sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Kata bapak, di umur 3 tahun, aku sudah bisa berenang. Udah bisa ngambang. Makanya, waktu dulu, aku paling seneng kalau ada pelajaran olahraga dan ada jadwal praktek berenang. Jadi, aku bisa nih mempertontonkan skill mengambang di permukaan air tanpa menggerakkan badan sedikit pun. Pokoknya, aku bisa rebahan dalam diam di atas permukaan air. Tapi, sehobi-hobinya berenang, aku tetap punya keparnoan tersendiri terkait dengan air. Misalnya nih, kalau sedang berenang, dimanapun, aku paling takut untuk membuka mata dan melihat pemandangan di bawah air. Makanya dulu, walaupun aku sudah menggunakan kacamata renang, aku lebih banyak memejamkan mata ketika wajah menghadap ke dasar kolam. Bener-bener gak berani ngeliat. Meskipun itu di kolam yang airnya jernih, dan dasar kolam juga bersih. Tapi tetap saja, aku takut untuk melihat. Dan semua itu ada sebabnya. Ada alasan kenapa aku menjadi sangat takut untuk melihat ke dasar kolam atau danau, apalagi laut. Kenapa? Gini ceritanya. Kejadian ini terjadi ketika aku masih SD. Kalau nggak salah, mungkin ketika masih kelas 4. Jadi waktu kecil dulu, tidak jauh di belakang rumah, terdapat danau yang cukup besar. Tapi kami penduduk kampung lebih banyak menyebutnya dengan nama waduk. Waduk yang pada salah satu sudutnya ada bendungan, di mana bendungan ini mengatur volume air yang akan mengairi sedikit sawah yang berada di bawahnya. Sekitar 25 tahun yang lalu, waduk ini masih cukup bersih. Masih banyak orang yang memancing atau menjala ikan. Keadaan lingkungan sekitarnya pun masih sangat sepi. Rumah penduduk belum banyak dan sepadat sekarang. Pokoknya masih sangat bagus lah kalau untuk sekedar wisata hemat dan gratis. Kita tinggal bawa tikar, makanan, dan duduk di pinggirnya sambil menikmati pemandangan. Dan waduk ini menjadi salah satu tempat bermainku dulu, walaupun orang tuaku selalu melarangnya. Jangan main ke waduk ya, apalagi berenang. Jangan ya Bri, bahaya, banyak setannya. Begitu pesan mereka. Tapi, walaupun begitu, aku tetap badung dan sering nekat main ke sini bahkan berenang. Lalu, apa maksud dari bahaya dan banyak setannya? Kalau ini sih biasalah. Di mana-mana kan emang banyak cerita yang mengatakan kalau waduk atau danau atau telaga pasti ada penunggunya ya, ada setannya, ya kan? Nah, sama. Cerita ini juga berlaku di waduk itu. Seingatku, waktu aku kecil, banyak banget cerita aneh dan seram yang beredar. Katanya, di waduk ini ada buaya putih jadi-jadian yang kemunculannya selalu pada malam hari, mencari mangsa dengan memakan anak-anak kecil. Ada juga yang bilang kalau ada setan berbentuk perempuan yang hobinya menarik anak kecil yang sedang berenang dari dalam air. Sosok ini akan menariknya terus sampai ke dasar waduk, di mana akhirnya si anak yang ditarik akan tenggelam dan meninggal dunia. Ada juga yang bilang kalau di waduk ini dihuni genderuwo, makhluk hitam dan tinggi besar. Bahkan beberapa kali penampakannya muncul dan terlihat oleh penduduk pada malam hari. Menurut cerita, genderuwo ini terlihat sedang berdiri di tengah-tengah waduk, tapi hanya kelihatan dari pinggang ke atas, sedangkan pinggang ke bawah tertutup air. Begitulah kira-kira. Dan sebenarnya masih banyak lagi cerita aneh dan seram yang beredar tentang waduk ini. Memang sih, beberapa kali ada kabar sedih tentang korban meninggal karena tenggelam di waduk ini. Dan korbannya itu lebih banyak anak-anak. Jadi mereka ini lagi berenang dan tenggelam gitu. Dan aku juga pernah melihat langsung jenazah salah satu korban yang baru saja meninggal karena tenggelam di waduk ini. Bukan hanya satu jenazah, tapi 3. Jadi waktu itu ada ayah, ibu, dan anak yang tenggelam. Setelah perahu kecil yang mereka tumpangi untuk menuju kebun yang berada di seberang bocor pas di tengah waduk.
Aku yang waktu itu sedang bermain sepeda langsung berhenti dan memperhatikan jenazah keluarga kecil itu dibaringkan, tepatnya di atas bebatuan di sisi waduk. Karena saat itu posisinya mereka emang baru saja ditemukan. Nah, balik lagi ke cerita-cerita seram yang beredar seputar waduk, soal adanya buaya putih, jujur dari kecil sampai detik ini aku sama sekali belum pernah melihatnya. Begitupun dengan genderuwo yang ada di tengah danau. Tapi, kalau soal setan perempuan berambut panjang yang suka menarik anak kecil dari dalam air ketika sedang berenang, aku pernah melihatnya. Jadi pada suatu hari, sepulang sekolah, aku langsung menyiapkan alat pancing. Iya, aku bareng Ali dan Joseph punya rencana untuk pergi memancing di waduk. Jarak waduk dari rumah juga nggak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 15 menit bersepeda. "Kamu mau mancing di mana, Nak?" tanya ibu dari balik mesin jahitnya ketika beliau melihat aku sibuk dengan alat pancing. "Mancing di sawah belakang, Mah," jawabku berbohong. "Oh, jangan main ke waduk ya, bahaya, banyak setannya." Sekali lagi, ibu mengeluarkan kalimat itu. Menurut ibu, waduk itu adalah tempat yang berbahaya dan banyak setannya. Tapi waktu itu aku gak peduli dan tetap akan berangkat mancing di waduk dengan Ali dan Joseph karena kami mendengar kabar kalau di situ banyak ikan-ikan besar. Setelah semua siap, sekitar jam 2 siang kami pun berangkat. Dengan menggunakan sepeda masing-masing, kami menuju ke belakang kampung, tempat di mana waduk itu berada. Singkat cerita, kami pun sampai di tujuan. Kala itu kami sengaja mencari spot memancing yang sangat sepi, tepatnya di belakang kebun kosong yang banyak semak belukar. Di atas rerumputan, kami duduk mempersiapkan alat pancing. Sebelumnya, Ali dan Joseph sudah mencari dan menyiapkan cacing sebagai umpan. Waktu itu, angin berhembus pelan, menggerakkan permukaan air waduk yang tidak terlalu jernih menjadi gelombang-gelombang kecil yang hilir mudik tidak tentu arah. Sambil memancing, kami duduk menikmati suasana dengan bersendau gurau. Sekitar setengah jam berlalu, tapi jangankan dapat ikan, pelampung pancing pun gak bergerak sama sekali. Dan keadaan ini berlangsung hingga 1 jam kemudian. Kala itu kami pun mulai gak sabar ketika hari semakin sore, di mana posisi matahari sudah semakin condong ke sisi barat cakrawala. "Ah, sialan, ternyata gak ada ikannya nih. Pulang aja yuk ah," kata Ali. Sepertinya dia sudah sampai di titik kebosanan. "Iya yuk, pulang aja yuk," timpal Joseph. Tapi di kepalaku malah muncul ide yang cemerlang. Jangan, kita berenang aja dulu yuk, sebentar aja," kataku sambil cengengesan. "Sebentar lagi maghrib, Bri, bahaya tahu, takut ah." Begitu kata Ali. Dia memang paling penakut di antara kami bertiga. "Sebentar aja, abis itu baru pulang," rayuku sambil membuka baju dan menyisakan celana pendek. "Yuk ah, sebentar aja," kata Joseph. Dia yang setuju langsung membuka baju juga. "Ya udah, tapi sebentar aja ya," kata Ali dengan terpaksa. Beberapa detik kemudian kami pun loncat ke air dan berenang dengan riang. Awalnya kami berenang tidak sampai jauh ke tengah, hanya di pinggir-pinggir saja dengan ketinggian air sebatas perut atau dada. Awalnya ya, tapi lama-kelamaan kami seperti tertantang untuk terus berjalan ke tengah mencari batas sampai di mana kaki kami dapat menginjak dasar. Hingga akhirnya kami mencapai posisi di mana kami sudah harus berenang untuk mengambang agar tidak tenggelam. Begitulah, sampai akhirnya aku sudah mulai agak sombong dengan mempertontonkan kebolehan mengambangku, yaitu rebahan di atas permukaan air tanpa bergerak sedikit pun. "Bri, jangan terlalu jauh ke tengah ah, di sini aja," kata Ali berteriak. Waktu itu, aku masih bisa mendengar teriakan mereka yang mencoba mengingatkan agar jangan terlalu bergerak semakin ke tengah. Tapi aku gak peduli dan terus saja mengambang mengikuti gelombang sampai ketika ada sesuatu yang terjadi. Kejadiannya cukup cepat tapi sangat menyeramkan. Jadi aku yang sedang asik mengambang tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menempel di pergelangan kaki kanan. Awalnya aku gak sadar ini benda apa, tapi beberapa detik kemudian secara refleks aku langsung melihat ke arah kaki.
Dan hanya 1 atau 2 detik, aku akhirnya dapat melihat benda apakah itu sebenarnya. Ternyata ada tangan yang sedang menggenggam pergelangan kakiku. Tangan itu sangat putih dan pucat. Dan hanya tangan itu aja yang terlihat, karena sepertinya sang pemilik tangan berada di bawah permukaan air. 1 atau 2 detik kemudian, tangan itu mulai menarikku ke bawah, menarik tubuhku untuk masuk ke dalam air. Iya, aku benar-benar ditarik. Dan seketika itu juga aku panik, karena aku mulai tenggelam masuk ke dalam air. Dalam kepanikanku, aku meronta-ronta dan coba melepaskan diri dari genggaman tangan itu. Saat itu, aku masih belum bisa melihat bentuk si pemilik tangan. Di samping air waduk yang gak terlalu jernih, aku juga masih gak berani untuk membuka mata lebar-lebar di dalam air. Tapi, itu hanya beberapa detik saja. Sampai akhirnya, tangan itu melepaskan genggamannya dari pergelangan kakiku. Seketika itu juga, aku langsung mencoba untuk berenang ke pinggir. Tapi ternyata, tidak semudah itu. Karena tiba-tiba, ada yang memegang tangan kiriku dengan erat dan kembali menarikku ke dasar waduk. Beberapa detik kemudian, ketika aku sudah berada di bawah permukaan air, aku nekat membuka mata. Nah, pada saat itulah akhirnya aku dapat melihat sang pemilik tangan yang sejak tadi terus mencoba menyeretku ke dasar waduk. Dia adalah seorang perempuan, rambut hitamnya panjang acak-acakan. Wajahnya sangat pucat dan matanya sedikit melotot dengan lingkar gelap di sekelilingnya. Pokoknya sosok itu sangat-sangat mengerikan. Apalagi aku melihat wajahnya di dalam air. Dan sosok itu semakin mengerikan lagi ketika dia mulai tersenyum. Iya, dia tersenyum dengan tangan kanan yang masih terus menggenggam tangan kiriku dengan erat. Saat itu, aku hanya bisa diam saking takutnya. Aku bahkan gak bisa bergerak, gak bisa meronta-ronta. Pokoknya, hanya terpana melihat pemandangan di bawah air yang menyeramkan itu. Dan perempuan itu terus menarikku ke dalam waduk. Lalu detik berikutnya, dia seperti memberi isyarat diam kepadaku. Jadi, jari telunjuk tangan kirinya diletakkan di depan bibir pucatnya. Nah, di akhir beberapa belas detik yang menakutkan ini, aku pun akhirnya cuma bisa berdoa. Dalam hati, terbayang wajah ibu. Aku benar-benar sangat menyesal udah bohong sama beliau tadi. Karena ini akibatnya. Itu yang terbesit di pikiranku. Tapi kejadian itu hanya beberapa belas detik saja. Sampai akhirnya, tiba-tiba aku merasa ada yang menarik tangan kananku ke arah berlawanan. Tarik-menarik pun terjadi. Sampai akhirnya, tangan kiriku dapat lepas dari genggaman perempuan menyeramkan itu. Dan ternyata, tangan kananku ditarik oleh seorang bapak. Beliau menarik dan menyeretku ke pinggir waduk. Lebih tepatnya, menyelamatkan nyawaku. Kalian, jangan berenang di sini lagi ya. Bahaya. Kamu itu hampir mati tenggelam loh. Udah sana pulang. Jangan pernah berenang di sini lagi. Begitu kata bapak itu memarahi kami bertiga di pinggir waduk. Jadi, ketika Ali dan Joseph melihatku mulai tenggelam, mereka langsung lari ke pinggir untuk mencari pertolongan. Untungnya, gak jauh dari situ, ada seorang bapak yang sedang menggarap kebun. Jadi, mereka langsung meminta tolong kepadanya. Dan si bapak itu langsung berlari menuju tempat di mana aku tenggelam. Untungnya lagi, Ali bilang di mana posisiku berenang, karena waktu itu mereka masih melihat tanganku menggapai-gapai di permukaan. Makanya, bapak itu pun langsung berenang menuju di mana tanganku terlihat, lalu menarikku ke pinggir. Dan ini adalah kejadian yang amat sangat mengerikan. Makanya, sejak saat itu, aku gak pernah lagi berenang di waduk itu. Untuk memancing pun, aku gak mau, saking traumanya. Tapi setidaknya, dari banyaknya cerita yang beredar tentang waduk itu, ada satu yang benar-benar aku lihat sendiri kebenarannya. Kisah berikutnya terjadi di satu kolam renang yang menjadi satu-satunya kolam renang umum yang ada di kota masa kecilku, yaitu Cilegon. Jadi, sekitar tahun 90-an, di Cilegon memang hanya punya satu kolam renang. Dan kolam renang ini letaknya persis di pinggir lapangan golf di pinggir kota. Tapi walaupun menjadi kolam renang satu-satunya, ternyata ramainya hanya pada akhir pekan aja. Dan di hari-hari biasa tergolong sepi. Sepi banget malah. Kolam renang ini memiliki lahan yang luas. Lahan yang mengikuti kontur tanah yang menanjak. Waktu aku kecil dulu, sudah ada 3 kolam renang di dalam wilayahnya. 1 kolam besar di bagian atas, 1 kolam sedang, dan 1 kolam kecil di bagian bawah. Nah,
Menurut sejarahnya, kolam pertama yang dibuat adalah 2 kolam yang ada di bawah dan kolam besar yang ada di atas baru dibangun belakangan. 2 kolam renang tua inilah yang akan aku angkat ceritanya. Nah, 2 kolam renang ini, satu agak besar dan satu kecil. Letaknya berseberangan. Desainnya juga masih sangat jadul. Dua-duanya berbentuk seperti angka 8. Kolam yang lebih besar memiliki 3 tingkat kedalaman, yaitu 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Sedangkan kolam yang kecil hanya setengah meter, karena memang kolam ini diperuntukkan bagi anak-anak kecil. Di sekitar kolam ada 2 bangunan yang berbentuk bundar, satu di ujung sebelah kiri dan satu lagi di ujung sebelah kanan. Bangunan bundar pertama diperuntukkan sebagai kantin, atau tempat untuk pengunjung jajan dan makan. Sedangkan bangunan bundar yang kedua terletak di sebelah kanan, diperuntukkan sebagai toilet dan ruang ganti. Bangunan ini ukurannya lebih besar dari yang pertama, dan letaknya itu di bawah pohon-pohon yang besar dan juga rindang. Nah, sebenarnya sekilas, di zaman aku masih kecil aja, kolam renang ini tuh memang udah sangat menyeramkan. Auranya itu aneh. Bahkan beberapa kali aku melihat kejanggalan-kejanggalan. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga, lingkungannya itu sangat bersih dan terawat. Namun walaupun begitu, kesan ngeri dan menyeramkan tetap muncul, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tapi ya, meskipun seram, aku tetap mengunjungi tempat ini, karena memang nggak ada pilihan lain. Nah, pada suatu hari, bukan di akhir pekan, bersama Ali dan Joseph, aku berenang di kolam renang itu. Kami berenang pada sore hari setelah pulang sekolah, di mana biasanya menjelang maghrib kami akan selesai dan pulang. Dan karena hari biasa, kolam renang sepi. Hanya beberapa orang yang berada di dalam lingkungannya. Dengan gembira, kami pun bermain air di kolam renang yang agak besar. Aku masih ingat saat itu hanya ada beberapa orang yang berada di kolam. Mungkin jika dihitung, hanya 6 orang termasuk kami. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kolam besar ini memiliki 3 tingkat kedalaman. 1, 2, dan 3 meter. Kami yang memang masih kecil waktu itu, lebih sering bermain di kedalaman 1 meter aja. Hanya sesekali saja kami berenang ke kedalaman 2 atau 3 meter. Dan aku juga tidak terlalu suka kalau berenang di kedalaman 2 meter, apalagi 3 meter. Karena semakin dalam, dasar kolamnya menjadi semakin gelap. Jadi agak seram menurutku. Tidak terasa, hari sudah semakin gelap menuju waktu maghrib. "Bri, udah yuk, udah mau maghrib nih," teriak Ali. Dia ini berteriak dari pinggir kolam ketika aku masih berada di dalam kolam. "Ya udah, duluan aja sana. Aku sebentar lagi," jawabku. Dan benar aja, mereka berdua lalu berjalan menuju toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara aku masih asik bermain air. Di kolam sebesar itu, hanya tinggal aku sendirian, mengambang di tengah-tengah air kedalaman 2 meter. Mengambang dengan posisi menghadap ke atas, posisi kesukaanku. Ketika sedang asik-asik mengambang, aku jadi gak sadar kalau tubuhku ternyata bergerak bergeser menuju air yang paling dalam, yaitu 3 meter. Dalam posisi menengadah menghadap ke atas, ketika sedang tenang menikmati suasana, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatku kaget. Celana renang yang aku pakai sepertinya ada yang menarik-narik. Yang membuat terkejut, aku merasa kalau celana yang ditarik adalah bagian pantat atau bagian yang berada di dalam air. Jadi, ada sesuatu yang menarik celanaku dari dalam air atau dari dalam kolam. Refleks, aku pun langsung membalikan badan untuk melihat siapa atau apa yang menarik celanaku. Karena aku yakin banget kalau ada yang menarik celanaku tadi. Aku pun menenggelamkan kepala ke dalam air, lalu membuka mata, mencari tahu ada apa di bawah permukaan air. Di kedalaman 3 meter atau dasar kolam sudah kelihatan gelap, ditambah dengan hari yang menjelang malam, jadi semakin sulit untuk melihat ke bawah permukaan air, dan yang terlihat hanya biru gelap saja. Tapi aku belum menyerah. Mataku terus terbuka di dalam air dan menyisir setiap sudut kolam untuk mencari ada apa. Sampai akhirnya aku terdiam ketika pandanganku menangkap sesuatu yang kelihatan di dasar kolam. Sambil memicingkan mata, aku coba menembus gelapnya pekat air dan memastikan apa yang sedang berada di dasar kolam itu. Detik berikutnya, aku terkejut, kaget, dan takut ketika sadar kalau yang sedang aku perhatikan ternyata adalah sesosok anak kecil. Sosok anak perempuan yang berumur sekitar 4 tahun. Rambut panjangnya dikepang 2.
Dan dia mengenakan pakaian terusan rok sebatas lutut berwarna putih. Saat itu, dia berdiri di dasar kolam dengan wajah menengadah ke atas atau melihat ke arahku yang sedang berenang di permukaan. Wah, itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Aku sempat nge-freeze beberapa detik, sampai akhirnya pada detik berikutnya anak itu tersenyum ke arahku. Sontak, aku seperti tersadar, lalu langsung mengeluarkan kepala dari dalam air. Saat itu pula, aku cepat-cepat pergi ke pinggir karena ketakutan. "Habis ngapain, Bri? Kok ngos-ngosan?" tanya Joseph saat kami berpapasan. Tapi aku hanya diam dan langsung berjalan cepat menuju toilet untuk mandi dan ganti baju. Dan karena memang udah gak ada orang lagi, jadi hanya tinggal aku yang berada di dalam bangunan tua itu. Aku yakin banget. Aku pun langsung mandi di bawah pancuran ketika sudah berada di dalamnya. Posisinya barisan keran pancuran berada di depan bilik-bilik tempat berganti baju. Jadi ketika sedang mandi di bawah pancuran, tepat di belakangku adalah bilik-bilik itu. Dan waktu itu sudah dalam keadaan kosong. Sendirian di dalam bangunan tua, tentu saja membuat pikiranku menjadi kemana-mana. Jadi pengen buru-buru selesai, karena suasananya semakin gak enak dan seram. Tidak berlama-lama, aku pun langsung ambil handuk untuk bilas lalu berganti pakaian. Nah, ketika sedang berganti pakaian inilah ada sesuatu yang terjadi lagi. Aku mendengar suara tawa cekikikan anak kecil. Jelas banget. Saat itu pula, karena menyadari kalau sedang sendirian, aku jadi ketakutan dan berniat untuk lari keluar. Tapi, tidak segampang itu. Karena tiba-tiba, dari sudut mata, aku melihat sesuatu. Di pojok ruangan, di bawah pancuran air paling ujung, ada anak kecil perempuan dengan fisik dan penampilan sama persis dengan anak kecil yang aku lihat ada di dasar kolam tadi. Aku yakin banget kalau anak ini sama. Kala itu, dia sedang memandangku dengan sorot mata tajam, lalu tersenyum. Wah, seketika aku merinding ketakutan dan perlahan berjalan mundur mendekat ke pintu keluar. Dan selama itu pula, kami terus bertatapan sampai aku benar-benar sudah melintas garis pintu. Kemudian secepat mungkin aku berlari ke tempat di mana Ali dan Joseph berada. Cerita ini bisa kalian baca sendiri di Twitter ya teman-teman. Nanti saya share linknya di deskripsi. Nama akunnya @bedistory. Silahkan kepoin dan follow akun beliau untuk lebih banyak lagi baca cerita horornya. Terus, buat kalian yang sudah setia mendengarkan channel ini, makasih banyak. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh kok klik tombol like-nya. Dan jika kalian berkenan nih, tolong support saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Tolong ya, sugeng dalu.